Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di sini saya akan mempresentasikan eh, proses bisnis dari kedai es degan Arum dengan saya sendiri yaitu Ahmad Alfredo Armanto. Ya, topik yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu yang pertama latar belakang dan sejarah usaha dari kedai es degan Arum. Yang kedua yaitu proses bisnis dari kedai es degan Arum. Yang ketiga ada analisis SWOT dan BMC dari kedai es degan Arum. Yang keempat ada kesimpulan dan saran untuk kedai es degan Arum. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang dan sejarah usaha dari kedai es degan Arum. Untuk latar belakangnya yaitu menurut Bank Indonesia pada tahun 2014, usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun langsung dengan usaha menengah atau besar. Lalu, kriteria usaha kecil yaitu termasuk usaha mikro atau UMI adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 200 juta sampai dengan 10 juta. Maksud saya 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu adalah sejarah usaha dari kedai es degan Arum. Awal mula usaha ini dimulai ketika Bapak Hadi Suryanto melihat kebun kelapanya belum dimanfaatkan dengan baik. Beliau setiap hari melihat buah kelapa yang busuk berjatuhan di kebunnya. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuat usaha minuman berdasarkan bahan baku buah kelapa karena beliau tidak ingin melihat buah kelapa yang ada di kebunnya jatuh busuk dengan sia-sia. Jadi Bapak Hadi ini melihat peluang terkait dari kebun kelapanya sendiri. Daripada kelapanya dibuang, maksudnya tidak dimanfaatkan dengan baik, lebih baik dimanfaatkan oleh Bapak Hadi sebagai usahanya beliau, seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari kedai es degan Arum. Yang pertama yaitu yang pasti pemilik atau owner, yaitu bertugas sebagai pengawas, pengelola, dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas perusahaan. Lalu yang kedua yaitu bagian keuangan, yaitu dibantu oleh owner bertugas memanajemen keuangan perusahaan, meliputi pencatatan, pembukuan, manajemen arus kas masuk dan keluar, pembagian upah, pengadaan bahan baku, dan pengolahan modal. Lalu yang ketiga yaitu bagian produksi. Nah, bagian produksi ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga produk siap dijual. Lalu bagian yang terakhir yaitu bagian pemasaran, yaitu mereka bertanggung jawab dalam hal aktivitas promosi, membuka pasar baru, menjaga loyalitas pelanggan, serta merencanakan rencana-rencana pemasaran. Jadi itu adalah job desk dari struktur organisasi yang ada di usaha kedai es degan Arum. Lalu yang berikutnya ini yaitu foto produk dari usaha kedai es degan Arum, seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Ya, selanjutnya yaitu proses bisnis dari usaha kedai es degan Arum. Yang pertama yaitu proses bisnis persediaannya. Jadi untuk langkah awalnya yaitu kedai es degan Arum ini khusus untuk ownernya yaitu membeli bahan baku untuk membuat produk. Nah, sebelum membeli bahan baku tersebut,
si owner ini melihat list bahan baku produksi es degan Arum. Jadi beliau itu melis dulu keperluan apa saja yang diperlukan untuk membuat produk dari usaha kedai es degan Arum. Lalu di sini ada dua pemesanan untuk bahan baku, yaitu bahan baku langsung dan kemasan. Untuk bahan baku, owner ini datang langsung memesan ke tempat supplier. Lalu owner ini datang ke petani degan, yaitu membeli bahan baku degan. Lalu juga membeli ke pasar, yaitu untuk membeli bahan baku seperti topping-topping yang digunakan pada minuman kedai di usaha kedai es degan Arum. Lalu untuk pembelian kemasan es degan, itu owner datang dan langsung memesan ke tempat supplier. Jadi langsung memesan ke supplier kemasannya tersebut. Kemudian si owner ini memesan kemasan minuman es degan, lalu disiapkan oleh sang pemilik usaha dari kemasannya tersebut. Kemudian dikirim ke usahanya si pemilik kedai es degan Arum. Lalu untuk waktu pengiriman bahan baku degan paling lambat itu 1 hari, sedangkan bahan baku lainnya itu hanya 1 jam. Karena untuk bahan bakunya sendiri itu diambil dari Banyuwangi, jadi butuh waktu sehari untuk pengantar bahan baku degan dari Banyuwangi ke Surabaya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu proses bisnis produksi dari kedai es degan Arum. Nah, dalam membuat produknya, usaha Pak Hadi membutuhkan beberapa alat dan perlengkapan seperti pisau, sendok, toples, dan tempat es. Nah, sebelum menerima pesanan, karyawan Pak Hadi terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang akan dipakai untuk membuat es degan dengan berbagai varian rasa seperti membelah degan, kemudian memisahkan parutan degan dengan airnya. Produk yang dimiliki oleh Pak Hadi memiliki beberapa varian rasa dan topping. Untuk varian rasa sendiri, pelanggan dapat memilih varian rasa yaitu dengan jeruk, degan original, degan madu, degan susu, dan degan durian. Untuk membuat minuman degan yang diproduksi pun cukup mudah. Nah, langkah awalnya yaitu dilakukan adalah membelah dan memisahkan air degan. Kemudian, degan diparut dan diletakkan di tempat parutan degan. Setelah itu, parutan degan dimasukkan ke dalam gelas plastik. Setelah itu, masukkan perasa sesuai dengan permintaan pelanggan seperti jeruk, madu, atau degan orisinal. Dan masukkan juga gula cair yang kemudian masukkan air degan dengan takaran yang sesuai. Kemudian taruh gelas plastik ke dalam mesin press dan tekan untuk menutup gelas plastik. Jadi seperti itu proses produksi dari kedai es degan Arum, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu proses bisnis pemasaran dari kedai es degan Arum. Nah, untuk saat ini, usaha Pak Hadi hanya menggunakan pemasaran menggunakan pembagian brosur dan pemasaran melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, biasanya Pak Hadi juga memberikan penawaran-penawaran menarik seperti potongan harga pada saat hari besar tertentu. Untuk pemasaran melalui pembagian brosur, Pak Hadi biasanya menghubungi seseorang atau mencari seseorang untuk membagikan brosurnya. Nah, sedangkan jika pemasaran melalui sosial media, karyawan Pak Hadi biasanya mendokumentasikan kegiatan penjualan dan meminta testimoni dari pelanggan. Jadi tadi itu untuk proses bisnis pemasarannya kedai es degan Arum. Secara singkatnya dari kesimpulan dari proses bisnis yang saya tampilkan ini. Untuk lebih lengkapnya ini sudah saya tampilkan pada gambar yang saya tampilkan ini. Ya, selanjutnya yaitu proses bisnis penjualan dari kedai es degan Arum. Nah, dilihat dari gambar tersebut, jadi si pembeli ini nanti akan datang ke outlet atau memesan secara online. Jadi ini proses dari cara pemesannya si pembeli ini memesan ke kedai es degan Arum. Jadi ada dua cara yaitu secara langsung dan secara online. Nah, untuk secara langsung itu mereka langsung datang ke outletnya. Jadi langsung memesan es degan sesuai keinginannya di outlet kedai es degan Arum. Kemudian pesanan disiapkan oleh pegawai, lalu
membayar ke pegawai, kemudian memberikan produk dan struk pembelian. Kemudian pesanan diterima oleh pembeli dan selesai. Itu untuk secara langsung. Untuk secara online, itu memesan es degan sesuai dengan keinginan. Yang pertama. Yang kedua yaitu memilih metode langsung membayar mulai via online untuk pemesanan secara online dari produk kedai es degan Arum. Entah itu lewat Gojek atau lewat webnya sendiri dari kedai es degan Arum. Lalu setelah itu pesanan diproses, kemudian driver menunggu di tempat. Nah ini biasanya berlaku untuk seperti memesan di Gojek atau Grab seperti itu. Nah kemudian si driver ini uh, memesan kembali di tempatnya ke outletnya kedai es degan Arum. Kemudian pesanan disiapkan oleh si pegawai. Uh, Kemudian membayar ke pegawai. Setelah itu memberikan produk dan struk pembelian kepada si driver. Nah, kemudian si driver ini memberikan ke si pembeli ini berupa pesanan dan struk. Kemudian diterima oleh si pembeli dan selesai. Seperti itulah proses bisnis dari maksud saya proses bisnis penjualan dari usaha kedai es degan Arum. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu proses bisnis pengiriman dari kedai es degan Arum. Jadi untuk proses pengirimannya ini owner atau pegawai itu memberikan produk dan struknya itu, kemudian produk dan struknya itu diterima oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiganya itu seperti Gojek atau Grab. Nah kemudian pihak ketiga ini menerima atau driver ini mengkonfirmasi lokasi pengiriman. Jadi setelah diterima produknya yang dari apa namanya dari outletnya itu, driver ini kemudian mengkonfirmasi ke si pembeli ini untuk memastikan lokasi yang dituju itu sudah sesuai atau belum. Kemudian driver mengirim pesanan kepada pembeli. Nah, selama waktu pengiriman sesuai dengan lokasi pembeli. Jadi waktu pengirimannya itu dari driver ke pembeli itu sesuai dengan jarak yang ditempuh dari outletnya itu ke rumah si pembeli. Nah, kemudian pembeli menerima produk dan struk pembelian. Nah, itu berupa detail pembelian. Jadi di pembeli ini nanti menerima produk dan struk pembelian dari si driver yang memesannya tadi. Nah, untuk sementara untuk proses pengirimannya dari usaha kedai es degan Arum masih menggunakan cara pihak ketiga yaitu melalui Gojek dan Grab seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu analisis SWOT dari usaha kedai es degan Arum. Nah, seperti pada di gambar ini sudah saya sampaikan, ini sudah saya cantumkan jadi kayak strength, kekuatannya, weakness, terus kelemahannya, opportunity, threat-nya itu sudah saya sampaikan di gambar ini, namun saya sampaikan mungkin berupa kesimpulannya. Jadi untuk strength-nya itu, kelebihan utama dari produk ini yaitu semua masyarakat di segala kalangan menyukainya dan dapat dikombinasikan dengan berbagai varian dan bahan lainnya. Nah, untuk kelemahannya itu atau kekurangannya, pada saat ini banyak sekali kompetitor dengan produk yang sama dan kesulitan mendapatkan bahan baku ketika bukan musimnya. Nah, itu untuk kekurangannya. Lalu untuk peluangnya, peluang dari usaha ini yaitu memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya daerah Surabaya, karena masih sedikit yang mengembangkan usaha minuman es degan seperti ini. Nah, kemudian untuk ancamannya itu bagi usaha ini yaitu produk minuman yang telah mempunyai brand dan telah dikenal oleh masyarakat luas serta pedagang-pedagang minuman es degan yang ada di Surabaya. Nah, meskipun tidak terlalu banyak dan hanya di tempat tertentu, hal ini tetap menjadi ancaman bagi usaha kedai es degan Arum. Jadi untuk kesimpulan dari analisis SWOT-nya itu seperti itu untuk usaha kedai es degan Arum. Baik, selanjutnya yaitu analisis BMC dari usaha kedai es degan Arum. Jadi yang pertama itu customer segment dari kedai es degan Arum itu adalah semua kalangan atau umur, yaitu dari umur 6 tahun sampai 50 tahun. Karena produk minuman ini berbahan baku alami sehingga aman bagi tubuh. Lalu kedua itu value proposition dari kedai es degan Arum. Jadi produk ini itu berbahan baku alami dan menyegarkan bagi tubuh bila dikonsumsi. Lalu yang kedua, channels dari kedai es degan Arum itu yaitu membuat iklan, brosur, pameran, sosial media, dan promosi secara langsung. Nah, untuk customer relationship dari kedai es degan Arum itu
yaitu dengan memberikan diskon dan penawaran menarik kepada konsumen setiap membeli produk kami. Lalu untuk revenue streamnya dari kedai es Degan Arum ini melakukan penjualan secara langsung, entah itu berupa online atau offline. Lalu untuk key resources-nya dari kedai es Degan Arum ini membutuhkan tenaga produksi, tenaga desain, dan tenaga penjualan. Nah, untuk key activities-nya dari kedai es Degan Arum ini melakukan pengecekan bahan baku, pembuatan, pengemasan, dan penjualan. Lalu untuk key partnersnya dari usaha kedai es Degan Arum ini yaitu melakukan kerjasama kepada supplier Degan sebagai penyuplai bahan baku juga kepada toko kemasan untuk pengemasan produk. Lalu untuk cost structure-nya dari kedai es Degan Arum ini digunakan untuk biaya pembelian bahan baku, biaya packaging produk, dan biaya pemasaran. Jadi itu adalah analisis dari bisnis model kanvasnya usaha kedai es Degan Arum. Ya, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari analisa usaha kedai es Degan Arum itu yaitu bahwa usaha tersebut sudah memiliki konsep dan pandangan ke depan untuk mengembangkan usahanya. Nah, karena usaha ini cukup terbilang baru berdiri, maka diperlukan strategi-strategi pengembangan yang perlu ditingkatkan lagi seperti pada bagian penjualan dan pemasaran, seperti itu. Lalu saran yang kami berikan untuk usaha kedai es Degan Arum itu adalah agar pemilik usaha es Degan Arum ini dapat secepatnya bermitra untuk penjualan online-nya. Apalagi di masa sekarang ini sehingga orang akan lebih mudah menjangkau produk yang dijual dan meningkatkan penjualannya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu masih pendapat dari kami jika bermitra dengan pihak ketiga yaitu berupa Gojek atau Grab seperti itu. Jadi itu adalah saran yang kami berikan kepada usaha kedai es Degan Arum. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.